terdapat kompleks makam di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Di salah satu sudut makam dipercaya bersemayam jasad seorang murid Sunan Gunung Jati yang terkenal kesaktiannya. Syekh Maglung Sakti, itulah nama dari sosok murid Sunan Gunung Jati yang diperintahkan menyebarkan Islam di wilayah utara Cirebon dahulu kala. Berbicara mengenai mitos dan legenda, kota Cirebon memang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah lokasi di mana saya berada sekarang ini, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang pendatang dari negeri Syria yang bernama Syekh Maglung Sakti. Syekh Maglung Sakti memiliki nama asli Syarif Syam. Syarif Syam selalu menggelung atau mengikat rambutnya dikarenakan rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Tak ada seorang pun yang mampu memotong rambutnya kala itu. Sampai akhirnya ia pun bernazar, siapapun yang mampu memotong rambutnya, maka ia bersedia untuk menjadi muridnya. Berdasarkan petunjuk yang ia dapat, akhirnya Syekh Maglung Sakti tiba di Cirebon. Singkat cerita, ia bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mampu memotong rambutnya. Syekh Maglung Sakti pun menepati janjinya, dan ia pun menjadi murid Sunan Gunung Jati. Tempat di mana rambut Syekh Maglung Sakti berhasil dipotong kemudian dikenal dengan nama Jalan Karanggetas. Ada mitos yang mengatakan siapapun orang yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi, jika melewati Jalan Karanggetas ini, maka pangkatnya akan turun atau hilang jabatannya. Wallahu a'lam. Saya pun mencoba mencari informasi tentang Syekh Maglung Sakti lewat juru kunci makam. Bapak dengan siapa? Bapak Satori. Di kompleks makam ini terdapat beberapa peninggalan. Di antaranya adalah padasan keramat yang digunakan sebagai tempat berwudu. Ini ya Pak, sumurnya. Ya, sumurnya ini adalah sumur peninggalan beliau dari Syekh Maglung Sakti. Sementara sumber air untuk berwudu di padasan keramat ini berasal dari sebuah sumur yang dinamakan Sumur Pusar Bumi. Lalu dialirkan kemana lagi Pak sumur air? Dialirkan ke pada situ, kemudian bisa ke padasan tujuh situ. Ya, baik Pak. Selain itu, terdapat juga tempat wudhu bagi para santri yang posisinya tepat di belakang Sumur Pusar Bumi. Ada juga beberapa padepokan yang pada zaman dahulu diperuntukkan sebagai tempat berkumpul dan belajarnya para santri. Saya dan Pak Satori pun sampai di sudut makam yang merupakan makam Syekh Maglung Sakti. Ya Pak, sekarang kita sudah berada di dalam makam Syekh Maglung Sakti ini sendiri. Bapak bisa diceritakan mengenai sejarahnya beliau ini seperti apa Pak? Mereka itu dari aslinya dari negara Syam, kemudian mereka untuk mencari orang-orang yang bisa memotong rambutnya, akhirnya bisa bertemu dengan Kambahku Sangkan, akhirnya disitulah merupakan suatu pemotongannya di sana di Cirebon kota yang sekarangnya itu namanya Karanggetas gitu. Nah Pak, sebenarnya ada apa Pak dengan rambutnya sendiri sehingga dia harus memotongnya hingga berjalan dari negeri Syam itu ke sini Pak? Karena kemungkinan dari sana dari negara Syam itu maka nggak ada orang yang bisa memutus rambutnya beliau. Akhirnya beliau sebagai jadi muridnya, sebagai lokapit kemudian diutus ke sini ke daerah Cirebon Utara. Untuk memperoleh informasi pasti berdasarkan catatan sejarah, saya menemui sejarawan lokal, Bapak Sulama.
Dari masa kecilnya beliau itu mempunyai keanehan karena satu-satunya anak bangsawan dari Sam itu berambut panjang sampai menyentuh tanah, dan di sana orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memotong rambut, tapi tidak ada yang mampu. Setelah dapat petunjuk bahwa satu-satunya orang yang bisa memotong rambut adalah orang yang lahir itu atas percampuran perkawinan dari orang Jawa dengan orang Timur Tengah. Setelah nyampe di daerah Lewawungkuk, itu ada seorang Amirul Mukminin dengan julukan Seksar Bidayatullah, yang mana beliau adalah cucu dari yang Prabu Siliwangi. Kemudian pada waktu itu terjadi ikrar gitu, kalau kamu suka terima dengan dipotong rambut, maka akan saya potong. Nah, setelah itu orang Cirebon mengenal dia itu menjadi Pangeran Magelung Sakti karena rambutnya yang panjang, digelung, jadi punya julukan Pangeran Magelung Sakti. Dan beliau sekarang diberikan satu anugerah kepercayaan sama Gusti Seksar Bidayatullah untuk syiar Islam di daerah utara, di daerah Karangendal. Makanya dia punya julukan Pangeran Karangendal. Sebagai mitos, orang Cirebon itu untuk para pengagung, pejabat nggak ada berani lewat Karanggetas, khususnya pejabat, takut karena kalau lewat situ jabatannya akan turun. Tapi ini hanya sebuah mitos saja. Kebenarannya ya wallahu a'lam lah, Allah yang tahu. Ini kita sudah berada di Malam harinya, saya bersama Kang Sigit akan mencoba melakukan pendeteksian. auranya sendiri, Kang, yang akan rasakan di tempat ini itu seperti apa, Kang? Pertama kita masuk gerbang itu sudah luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa, karena di sini makam wali, di luarnya sendiri memang aura yang negatif udah mulai masuk mendobrak ke dalam makam wali Syekh Magerung. Kenapa, Kang? Ini kan maksudnya bisa dibilang ini tempat yang suci ya, Kang ya. Ini juga dikeramatkan juga, dan ini makam seorang tokoh yang memang auranya juga bukan yang negatif seperti itu. Tapi kenapa, Kang, lalu akan mengatakan di sini auranya negatif? Jadi gini, di mana ada makam wali Allah, di situ ada positif, di situ pun pasti ada yang negatif. Jadi memang makhluk jin itu ada yang sebagian memang menyesatkan, di mana terdapat di makam para wali-wali tersendiri. Gitu. Sosoknya ada tidak, Kang? Yang mungkin kita lihat, kita coba lihat lebih ke dalam. Ya, Kang. Nah, di sini kita melihat sosok santri dari Syekh Magelung. Kalau kita lihat ini seperti langgar ya, langgar tuh jadi musola zaman dulu lah, istilahnya musola kalau sekarang itu seperti langgar. Ini di sini posisinya. Tadi ada sesuatu yang jatuh ya dari atas, itu ke bawah tadi. Terus juga tadi pas begitu masuk, sampai sekarang saya masih kayak merasakan ini gitu, Kang. sebenarnya kalau kita bicara masalah itu ya tadi, ini Allah. Baru saja kami akan mulai melakukan pendeteksian, aura negatif di tempat ini mulai menyerang saya. Mungkin kira-kira kuat nggak? Sebentar ya, coba untuk tarik nafas dari hidung, keluar. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tarik nafas.